DDS sama Ciro bisa digantikan ya. Nick sama Franka bisa digantikan, tapi sosok Tyrone Del Pino ini masih agak susah gitu. Tapi kepada yang terhormat Bapak Ferry Paulus, perlu diketahui juga statement kemarin itu langsung ada konflik ya, terutama kita bisa lihat di medsos. Saya sebetulnya nggak sepakat ketika Pak Ferry itu disudutkan mana surat FIFA-nya ya, karena dalam pergaulan komunitas ya, itu nggak semua harus sekaku pakai surat. Untuk sebagian supporter aja ya, hat-trick itu kayaknya udah nggak jadi obsesi, biasa aja gitu. Kayak saya ini kan pernah 19 tahun Persib nggak juara, ya tetap cinta sama Persib. 2 kali muncul di Liputan Sport, ternyata belum pernah podcast. Jadi saya ajakin langsung dari Bandung, kayak Komaung atau Nuhun. Udah mulai nih? Belum kan? Udah mulai lah. Oh, udah mulai. Ulangin lah. Kaget. Kemarin kita ini selalu wawancara Kang Eko itu ketika lagi pawai. Oh, Persib lagi pawai kemarin di motor ya. Iya. Itu Mbak Olive berterima kasih. Oh iya. Sudah berkenan. Ya, sama-sama itu. Sudah berkenan live buat Liputan Sport. Kang, thank you udah datang. Iya. Pengen bahas soal Persib sih hari ini. Kemarin dipastikan lolos ke Asia ACL2 lagi. Tapi pengen tahu dulu Kang, melihat musim baru Persib ini, melihat permainannya dengan perombakan yang ada, sebetulnya sudah lebih baik nggak sih dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Iya, tentu saja kan kalau untuk Persib ini kan nggak mungkin sporadis tanpa perencanaan. Jadi walaupun ada perombakan yang radikal, saya bilang, karena kan itu di atas 10 pemain ya yang datang ya, itu bahkan 9 asing loh, 9 tuh asing. Itu tentu saja mereka punya hitung-hitungan ya, PT PB punya hitung-hitungan yang strategis gitu. Nah, tapi sebagai seorang supporter yang mengamati dari jauh dan nggak nanya-nanya ke Sulanjana, saya sedikit menyimpulkan bahwa sebetulnya untuk musim ini mereka itu nggak akan ngelepas yang domestik kok ya, nggak akan lepas yang domestik, tapi mereka juga pingin meraih hal yang lebih baik di kancah Asia gitu. Kalau kemarin kan kayaknya prioritasnya domestik, Asianya lepas gitu ya. Dalam beberapa kali pertandingan aja kelihatan bahwa materi pemain tuh nggak cukup mumpuni gitu. Jangankan dari kualitas, dari jumlah aja Bojan mungkin sedikit kebingungan. Nah, beda sama musim ini Glenn. Gitu. Jadi melimpah banget kalau misalkan untuk main di 2 ajang ya, saya pikir melimpah gitu. Jadi Kang Eko berpikiran bahwa juara Super League ini masih akan dikejar oleh Persib? Dalam artian mengejar sampai effortnya tinggi enggak, karena kan dari mulai tanpa pertandingan ya Glenn, tanpa nunggu pekan berikutnya, kita kan udah lihat untuk start di 2 ajang kan sama-sama positif ya, 2 kemenangan gitu. Jadi intinya kan on the track, dan kita tinggal nunggu mungkin 3 match lagi lah ya kalau di Liga 1. Namanya apa sekarang Glenn? Super League. Super League. Kita nunggu 3 match lagi untuk ngelihat ini cukup mumpuni nggak sih Persib gitu. Karena kalau 1 match mungkin terlalu prematur ya kita ngelihat, tapi kalau udah sampai 3 match saya pikir udah kelihatan tuh barang tuh. Kang, tapi kan kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa pertandingan kemarin, baik itu dari lawan Padang, lalu kemarin lawan Manila, terus juga ada Piala Presiden, dan juga ada beberapa uji coba yang lawan tim Australia. Kerangkanya kan sebetulnya sudah terlihat nih, tim-tim pemain-pemain starting 11-nya itu diturunkan itu aja. Saya pengen bahas dulu dari lini pertahanan Kang Eko. Menggantikan Equipers yang sudah lama di Persib, dan juga ada Franka yang kemarin juga diganti gitu. Melihat duet baru Persib, Matrikardi dan juga Julio Cesar, apakah kualitasnya sudah mumpuni untuk bisa menopang Persib musim ini? Nah, untuk melihat lini belakang tuh sebetulnya agak lebih rumit daripada melihat lini depan nih Glenn. Kalau lini depan ya, penggantinya DDS sama Ciro bisa nggak? Itu kan lihat dari bisa masukin nggak nih striker barunya ya. Tapi kalau belakang ini kan kita terujinya itu kan berdasarkan lawan juga nih ya. Sampai saat ini lawan-lawan Persib saya pikir masih belum punya daya dobrak yang bagus gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan apakah sebagus Franka sama Nick ya belum teruji ya. Tapi kalau misalkan ngelihat kualitas individual sama membaca permainan, terutama crossing ya, Persib tuh beberapa kali selamat dari gol-gol crossing itu karena kehandalan Nick ya, Nick untuk membaca bola udara. Nah kemarin ya not bad lah, nggak terlalu buruk lah ya. Jadi saya pikir nanti teruji di jumlah pertandingan ini, duet ini bisa lah, maksudnya ekspektasi bahwa ini bisa menggantikan Nick sama Franka ya bisa lah. Ketika Kevin Mendoza waktu 2-3 musim lalu didatangkan itu kan Bojan ingin bermain bola dari lini pertahanan,
Dan kemarin ketika beberapa pertandingan dipuji Kang, dua pemain back ini bisa menjadi motor dari serangan Persib, bisa membagi bola, operannya oke. Itu yang memang diinginkan oleh seorang Bojan dari lini pertahanan kita, selain juga tadi mengantisipasi serangan lawan. Nah ini saya melihatnya ini menariknya ya. Ini walaupun sekali lagi kan kita perlu melihat ini, mengujinya ini kan masih kurang pertandingan ya. Masih prematur ya? Iya, tapi saya melihat gaya Bojan yang dulu kan pragmatis ya. Mungkin begini saya mikirnya, kalau zaman kemarin-kemarin kan Bojan itu pragmatis, yang penting kan hasilnya ya, orientasi hasil, Persibnya menang, terus poin di klasemen nggak lepas gitu. Makanya pragmatis dia waktu di Malaysia itu kan kelihatan banget ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin karena pemain juga pilihan dia, Bojan juga tahu mau ngapain, terus tahu kelebihan tiap pemain. Intinya dia dari awal nih ya datengin pemainnya. Ini yang tadi Glenn bilang kelihatan gitu, nggak ada itu dia langsung ngandelin misalkan ya, yang sekarang clock di tengah lalu setting sayap, nggak ada. Memang semua saya lihat kalau ada kesempatan di belakang itu step by step ya. Nah saya pikir sih kalau untuk sepak bola yang terencana ya itulah Bojan yang sekarang mungkin ya. Ya makanya kalau misalkan dari segi taktik kita nggak perlu ngomongin lah, Bojan tahu apa yang dia lakukan berdasarkan sumber daya yang dia miliki gitu. Tapi apa yang paling terlihat berbeda Kang dari cara main Persib Bandung musim ini? Saya lihat yang ini ya, yang tadi malam aja ya, yang tadi malam sebetulnya permainan kolektif tuh lebih terasa gitu ya. Kalau dulu kemarin tuh determinasi Ciro tuh betul-betul jadi andalan aja ya, Ciro DDS gitu. Sama keistimewaan Tirondel Pino mungkin. Nah ini sosok justru DDS sama Ciro bisa digantikan ya, Nick sama Franka bisa digantikan, tapi sosok Tirondel Pino ini masih agak susah gitu, masih agak susah nih. Makanya kalau misalkan kita ngelihat lebih kolektif ya mungkin itu solusinya ya. Jadi belum ada, kita nggak ngomongin sosok playmaker ya. Kalau playmaker Klok masih bisa, terus midfield defender mungkin Dudi Kusnandar masih ini ya. Tapi kalau keistimewaan Tirondel Pino ini kan selain kreator, dia tuh positioningnya pas terus, ngebagi bolanya enak gitu. Terus jadi goal getter juga bisa banget ya. Sering banget Persib itu menang 1-0, gol-gol tipis itu Tirondel Pino yang jadi pemecah kebuntuan ya. Nah kalau sekarang mungkin paling aman ya itu mungkin nggak ada sosok yang seperti dia ya. Makanya permainan kolektif lebih terasa ya Glenn. Tapi dalam artian permainan kolektif musim ini tuh bukan dikatakan ini bagus banget, enggak, biasa. Saya ngelihat beberapa pertandingan match ya, kayak Persija gitu, terus Malut United gitu ya. Saya pikir kalau misalkan ketemu sama tim-tim kayak Malut, Persija, nah itulah baru ujian sesungguhnya gitu. Itu ujian sesungguhnya. Iya, permainan kolektif Persib musim ini apakah bisa nggak ngelawan materi-materi yang bagus gitu. Tapi kalau kita lihat posisinya kan sebetulnya Tanda Pinho itu kan digantikan oleh William Marsilio yang udah punya pengalaman di Arema, dan saya nilai sih salah satu yang paling menonjol William dan juga Birgunyo mungkin karena udah punya jam terbang di kan Liga main di Indonesia ya. Cuma saya pikir masih belum lah. Jadi ketika William aja cetak gol terus misalkan ya, indikatornya cetak gol terus, tapi masih belum kalau masih belum bisa memadai ya untuk disamakan dengan Del Pino lah. Apa sih kelebihan Del Pino yang Kang Eko lihat melihat penampilan dia musim lalu? Ya, selain mencetak gol. Jadi kalau misalkan untuk skill saya pikir semua pemain Persib dalam konteks asing ya bagus lah, udah teruji ya. Tapi untuk insting nih, pemain itu kan kadang-kadang instingnya juga harus bagus ya. Nah insting itu dia punya tuh Del Pino gitu. Dan itu masih belum terlihat karena memang baru beberapa pertandingan juga sih Kang ya. Tapi belum. Kemarin ada juga yang memuji Fran Putros, bek kiri dari timnas Irak di sebelah kiri. Itu katanya bermain sangat baik, sangat kolektif. Melihat memang sudah pantas karena sudah levelnya timnas. Iya, itu kan keistimewaan nih ya Glenn ya. Jadi kita ngomongin pertama dari Iraknya dulu aja, pemain Irak ya. Waktu Irak juara Asia tahun 2007 itu kan mematahkan teori yang puluhan tahun tuh bertahan ya. Ada teori bahwa untuk membentuk timnas yang bagus katanya harus memiliki kompetisi yang bagus ya. Itu Irak tahun 2007 mana ada kompetisi. Itu pemain tercerai-berai kan. Tapi mereka tiba-tiba juara Asia ya. Nah disitulah sebetulnya pemain-pemain talenta-talenta Asia Barat, bagus juga ini individu-individunya gitu ya. Makanya ketika Putros ya, kan kemarin itu kan dominannya kan Argentina sama Brazil. Itu hal biasa lah, apalagi buat iklim Indonesia, pemain Argentina sama pemain Latin nyetel itu biasa gitu ya. Tapi kalau ada pemain asal Arab katakan ya, kayak Muhammad Rashid gitu ya. Terus sekarang Putros itu kan termasuk jarang ya. Nah kalau Putros memang individunya
di atas rata-rata saya pikir ya. Terus juga dia pernah mencicipi level timnas, ya itu ngaruh banget Glenn. Jadi kalau orang udah pernah main ngadepin macam-macam lawan, macam-macam karakter ya, itu dipengaruhi juga faktor non teknis kan, tentang emosi. Kalau main lawan timnas itu kan kadang-kadang kelakuannya suka aneh-aneh ya, lalu juga supporter suka ada intimidasi yang nggak biasa gitu ya. Nah itu Putra sudah ngelewatin itu gitu. Jam terbang dan jam mental Nah berbicara itu situ ya. singkatnya itu jam terbangnya udah cukup mumpuni untuk ngatrol. Jadi tentang adaptasi ini itu kan kadang-kadang jadi persoalan besar juga ya untuk pemain yang skillnya bagus gitu. Adaptasi itu persoalan juga. Tapi saya pikir sekarang dengan pemain-pemain jam terbangnya tinggi ini adaptasinya lebih singkat gitu. Jadi langsung keluar aja bagusnya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat beberapa musim terakhir ya, Persib ini kan selalu kesulitan mencari striker. Mungkin yang paling berhasil DDS lah, itu menjadi goal getter Persib gitu. Melihat William Barros dan juga ada Ramon di depan. Ramon mungkin belum bisa dinilai karena belum ada penampilan. Kalau William Barros 2 gol 2 gol ya. Ya dalam artian gini Glenn, kalau misalkan nyari striker yang bagus susah ya Persib ya. Itu mungkin kalau secara kualitas itu bagus kok semua yang Persib dapetin ya, mungkin 5 tahun terakhir aja. Itu bagus-bagus. Cuma ini kan kita bicara tentang adaptasi sama chemistry ya. Nah DDS dapat ketika Ciro-nya itu gitu kan. Nah sekarang Ilya mungkin saya nggak tahu ya. Kalau misalkan dia kemarin Beckham juga jadi faktor sentral ya. Beckham segala macam ini kan perlu waktu aja Glenn. Makanya saya pikir kemarin ngelihat kita 3 pertandingan aja ya. Piala Presiden kita hitung gitu ya. Itu masih terlalu prematur ngelihat. Cuma kalau misalkan apakah bisa menggantikan DDS? Bisa kalau kata saya ya peluang. Tapi kalau misalkan sekompak Ciro DDS, nah itu perlu diuji lagi gitu. Tapi kan kalau kita lihat support sistemnya kan di kanan ada Burginho yang juga pemain Brazil, lalu juga ada William juga pemain Brazil di situ. Harusnya bisa lebih kompak nggak sih? Nah, kelebihan DDS itu adalah ketika pemain yang lain underperform ya, dia bisa tetap bagus dengan kemampuan individualnya gitu. Kalau enggak dia dengan siapapun, misalkan kita lihat permainan wall-nya aja dia ya. Kalau misalkan main wall pass, dia itu bisa bagus sama siapa aja tuh DDS tuh. Apalagi kalau misalkan Ciro-nya lagi perform ya. Plus tipikal DDS ini kalau misalkan dia dapat pelayan yang bagus, baik ya, dia makin gila gitu. Apalagi dari awal tuh kan Ciro kan di plotnya itu kan kayaknya memang bukan egois antara Ciro sama DDS. Itu yang akan memposisikan sebagai pelayan ya, itu adalah Ciro. Beberapa kali loh Ciro itu ada kesempatan buat cetak gol ya musim lalu, dia kasih ke DDS, dan ketika DDS cetak gol dia tetap ketawa-ketawa, senang, happy gitu. Nah saya nggak tahu apakah tingkat keegoan itu dapat keistimewaan nggak ini Barros nih di Persib gitu ya. Karena kan saya pikir apalagi ada pemain-pemain yang matang di liga lain selain Indonesia, tapi dia ukurannya dia kan udah grade A gitu ya, mungkin pingin perform juga gitu. Kalau saya perhatikan ada beberapa pemain yang ngelihat atmosfer Bobotoh itu senang banget tuh karena mungkin nggak didapatkan di liga sebelumnya gitu ya. Makanya tadi malam kalau misalkan kita lihat beberapa cuplikan itu pemain ada yang nggak nyangka juga sekosong tadi malam loh. Beberapa pemain termasuk Mark Klok aja kan nggak mengira akan sekosong ini gitu. Ini kayak bukan Persib yang main gitu. Nah dalam artian selama ini kan pernah ada musim-musim Glenn di mana dukungan bobotoh Persib yang begitu tinggi itu kan dijadikan beban ya. Nah kalau sekarang ini semua pemain dengan mentalnya udah bagus, maka seluruh dukungan supporter itu akan jadi energi positif. Nggak akan ada lagi pemain yang menganggap itu beban, jadi nggak pede, jadi grogi, nggak ada gitu. Kalau sekitar 10 tahun lalu ya itu masih ada tuh pemain yang menganggap wah dukungan supporter berat, jadi nggak optimal gitu. Maksudnya dia main nggak lepas gitu. Kalau sekarang semua pemain ini mentalnya bagus. Jadi apapun atau sebesar apapun dukungan supporter itu akan jadi produktif ya. Nggak akan ada istilah kontraproduktif gitu. Makanya tadi malam tuh ngaruh banget gitu. Kalau kata saya ya ke performa pemain kan itu kan untuk level Persib ya itu kan skema-skemanya juga nggak istimewa tadi malam tuh. Ya gol-gol kayak gitu ya gol-gol Persib. Maksudnya nggak perlu untuk jadi Persib yang paling bagus lah. Untuk cetak gol tadi malam kayak gitu. Tapi kan memang dari musim lalu kan skema Bojan kan emang seperti itu. Kang, maksudnya tidak ada permainan cantik di situ tapi pada akhirnya 3 poin dan menang. Iya, itulah yang tadi saya bilang kan Bojan ini kan idenya pragmatis ya. Bahkan kalau di Malaysia lebih parah lagi saya pikir. Ada beberapa pertandingan tuh yang saya lihat di YouTube ya. Itu menangnya 1-0, 2-1, itu betul-betul direct pass ke depan gitu. Kalau udah bisa masukin 1 gol, itu langsung udah ditarik mundur ya lewat garis tengah gitu. Ya kalau sekarang kan
dia lebih leluasa ya saya pikir ya. Tapi saya pikir permainan akan makin cantik aja Glenn, karena ditunjang juga oleh kemampuan individu beberapa pemain ya, yang saya pikir jauh meningkat dibandingkan pemain-pemain musim lalu secara merata ya, secara merata ini kita ngomongnya. Kang, tapi selain di luar taktik ya, yang membuat Bojan Hora begitu sukses di Persib 2 musim terakhir, apa sih faktor paling besar? Ya faktor inilah, ini kalau mau jujur ya faktor dukungan finansial dong. Karena gini, kalau kita ngomongin syarat ya, klub untuk jadi juara di Indonesia, itu syaratnya jelas uang. Maksudnya uang ini bukan dipakai buat nyogok wasit atau apa, enggak. Karena dengan uang yang bagus ya, itu bisa membeli pemain yang berkualitas. Jadi Bojan walaupun waktu dia datang ke Persib itu mungkin bukan pemain pilihan dia semua ya. Tapi kan walaupun bukan pemain pilihan dia kan tetap bagus gitu ya. Untuk pemain asing itu bagus. Lalu untuk pemain lokalnya itu anggap katakan levelnya level timnas ya. Lalu untuk pemain-pemain mudanya juga pemain-pemain muda yang ini kan yang proyeksinya buat timnas kelompok usia juga kan. Kayak Kakang ya, Robby Darwis misalkan ya. Atau misalkan fase itu juga pernah dialami sama Beckham gitu ya. Jadi memang bagus semua gitu. Ibaratnya kan kemampuan meracik Bojan udah bagus. Ya walaupun bukan pilihan dia tapi bahan bakunya juga udah bagus gitu ya. Itu yang diuntungkan saya pikir selain kemampuan Bojan ya ini finansial yang bagus di Persib bisa mendatangkan juga kualitas pemain yang bagus gitu. Tapi bukannya itu tidak terbukti secara tahunan nih Kang. Karena kalau kita lihat kan terakhir juara Persib kan 2014. Baru juara lagi 2024. Tapi kan sepanjang 10 tahun itu sebetulnya pemain-pemain datang ini kan bukan kelas 2, bukan kelas 3, bahkan Michael Essien waktu itu juga datang. Gimana? Michael Essien aja waktu itu datang. Oh iya, kan? Tapi Michael Essien penampilannya enggak. Kalau Michael Essien saya pikir perkecualian ya Glenn ya. Michael Essien itu kan bukan didatangkan untuk apa? Untuk mengangkat performa saya pikir ya. Tapi alasan marketing, terus exposure dari apa? Publikasi gitu. Itu berhasil ya. Tapi kalau kita lihat memang pemain itu kan walaupun bagus Glenn, tetap yang jadi kuncinya itu kan sentuhan pelatih ya. Pelatih. Bojan itu tahu kapan dia harus dihormati sebagai seorang pelatih, kapan bercanda sebagai teman ya. Itu bisa membuat chemistry para pemain itu menguat Glenn. Saya kan sering lihat ya beberapa potongan video ya, dia sok-sok jadi fotografer gitu ya. Terus kadang-kadang ada pemain dia gangguin kayak gitu-gitu, itu bagus juga tuh Glenn, bagus ya. Tapi kalau misalkan dia lagi marah-marah kan ada tuh video yang dia marah-marah di ruang ganti kan, itu keras juga, serius gitu. Jadi memang dia marah, ini memang harus menang nih, kalian jelek banget mainnya gitu kan. Ini yang bener aja loh gitu kan. Itu kan kebuktian juga tuh. Jadi kemampuan teknik, terus insting untuk memilih pemain gitu ya. Glenn, di musim lalu itu waktu Persib juara itu beberapa kali pertandingan itu Persib itu nggak ideal loh, ada yang cedera, ada yang kartu gitu ya, tapi hasilnya apa? Menang walaupun dengan permainan yang jelek. Persib bisa menang 1-0. Yang paling saya ingat kalau nggak salah lawan Surabaya ya, kita pernah menang tuh lawan Surabaya, mainnya di Surabaya kalau nggak salah, itu Persib tuh compang-camping gitu. Jadi permainannya jelek ya, tapi tetap bisa menang gitu. Nah itu artinya kalau misalnya Kak Eko katakan selain sentuhan Bojan ada dukungan finansial dari klub. Ini yang berimplikasi sama materi pemain plus ketenangan pemain Glenn. Kita nggak perlu omongin lah, tapi kan udah ada ya cerita tentang musim lalu ini beberapa klub materi pemainnya bagus, tapi mereka performanya itu naik turun, belakangan diketahui ada tunggakan gaji ya. Tunggakan gaji itu ngebuat mood pemain tuh naik turun juga. Nah kalau Persib di situnya stabil semua. Berarti kalau Kang Adit bilang juara bebarengan itu betulan terjadi kalau betul. Jadi nggak ada overlap ya. Saya pikir semua elemen di Persib tahu peranannya masing-masing gitu. Manajemen udahlah ngurusin nyari duit sama amanin gaji gitu ya. Jangan sampai ada telat atau apa gitu. Itu ngaruh banget Glenn di era profesional ini. Duit itu ya, itu alasan paling rasional, paling bagus untuk bermain bagus, uang gitu loh. Iya sih, mereka profesional untuk cari uang juga di sepak bola. Kan DDS juga pernah zamannya siapa? Zamannya sebelum Bojan ya, pernah nggak main berapa pertandingan kan? Zaman Bojan. Iya, mogok berapa? Oh, Bojan sempat bingung ya. Ya. Beberapa pertandingan, tapi setelah udah clear masalah itu kan, tim langsung terkatrol lagi kan peringkatnya gitu. Itu membuktikan memang uang gitu. Penting jadi, ya. Kalau ada yang ngata-ngatain Nick matre apa gitu ya, kadang-kadang inilah supporter harus introspeksi juga gitu. Maksudnya zaman sekarang ini era profesional memang uang alasan paling logis untuk main bagus gitu ya. Kang, ini mau balik lagi ke ACL2. Ini kan akan melawan tim-tim besar di Asia. Saya lihat kita di Persib di pot 4. Di pot 1 itu ada Gamba Osaka, ada Pohang Steelers Korea,
lalu juga ada Lion City yang juga tahun lalu satu grup. Melihat persaingannya dengan tadi kita sudah bahas bagaimana materi pemain baru, Bojan Hodak, manajemen, target realistis Persib di Asia apa? Lolos pokoknya lebih baik daripada musim sebelumnya ya. Saya kemarin ngelihat sebetulnya di level kita ini kalau mainnya normal, mainnya waras gitu ya. Skemanya udah bagus lah Bojan ya. Tapi dalam kondisi pemain, saya pikir saya kan bilang ini pemain lebih bagus daripada musim lalu loh. Secara umum ya, saya nggak ngelihat per individunya ya. Secara umum lebih bagus dari musim lalu. Ini kita bisa lolos ke step berikutnya, Glenn. Dengan asumsi kalau untuk tim-tim Asia Tenggara ya, misalkan saya nggak tahu, misalkan kita masih ketemu tim Thailand, mungkin Thailand, model-model Thailand, Singapura, plus mungkin Hong Kong gitu ya. Itu bisa kita lewatin. Nanti ujian sebenarnya kan dari klub-klub ini Asia Timur ya, mungkin ada Korea sama Jepang gitu ya. Itu minimal kita bisa ngimbangin aja. Soalnya kemarin kita sempat ketemu sama tim Cina ya. Cina. Itu Persib unggul sebetulnya. Saya kalau lihat ya dari sisi permainan bisa unggul gitu. Nah, akhirnya saya menganggap ya kalau Asia Timur ya udahlah cuma hitungannya cuma Jepang sama Korea. Nah, ini juga kita bisa ngimbangin aja. Kita bisa lolos ke fase berikutnya kok. Tapi apa yang membuat Persib gagal musim lalu di Asia? Yaitu stok pemain nggak melimpah ya, ada keterbatasan. Terus level jam terbang tadi ngaruh Glenn kalau kita mau ngomongin pertandingan internasional ya. Jam terbang itu ngaruh banget gitu. Jadi ada pemain-pemain yang sebetulnya talenta muda ya. Tapi ketika berhadapan sama pemain yang satu timnya asing semua gitu ya, itu kelihatan agak canggung, nggak lepas gitu. Kelihatan banget. Nah, kalau musim ini kayaknya nggak akan terjadi deh. Tapi dari intensitas permainan, dari level permainan dengan Liga Indonesia dengan liga luar itu kan kalau kita lihat secara peringkat memang masih jauh, itu juga berpengaruh nggak sih? Jauh ini ya. Kita harus mengakui ini objektif ya. Kan ada peringkat, gampang kan untuk mengeceknya peringkat dirilis ya. Kita ini sama Vietnam League, Thailand ini masih jauh gitu. Anggaplah kita lebih bagus ya. Musim ini kita lebih bagus nih dari berbagai aspek. Maka secara otomatis kita juga bisa melihat Liga Thailand naik juga lebih bagus gitu loh. Dalam artian ketika kita bagus, yang lain lebih bagus juga. Nah itu ini saya mau ngasih contoh nih Glenn ya. Ini kisah nyata nih. Tahun 2019 waktu saya ke Jepang ketemu sama JFA ya. JFA sama J-League ya. Saya ngomong talenta Indonesia bagus banyak ya, pemain-pemain Papua. Saya ngomong pemain yang punya kecepatan itu orang Jepangnya tuh enggak, dalam tanda kutip enggak percaya gitu maksudnya. Misalkan anggap yang saya ceritakan itu benar ya, maka harusnya pemain itu sudah ke Liga Thailand mainnya, bukan Liga Indonesia. Jadi Jepang ini Glenn, klub-klub Jepang ini terlepas dari ada beberapa pemain yang punya kiprah di klub Jepang ya, itu kan faktor ada situasi yang istimewa ya, mungkin karena marketing, kalau enggak ada diplomasi apalah saya nggak tahu ya. Tapi ini dalam kondisi normal, klub-klub Liga Jepang itu hanya melirik Liga Thailand kalau untuk Asia Tenggara. Dalam artian jika kamu belum melewati atau belum pernah main di Liga Thailand, jangan harap dilirik ya secara karir nih Glenn, tanpa muatan politis gitu ya. Jangan harap secara karir kamu bisa main di J-League. Itu otoritas Jepang yang bilang gitu. Jadi ada pemain sebagus apapun tapi mainnya di Liga Indonesia, ya enggak, jangan harap gitu. Tapi kalau misalkan ada pemain di Liga Jepang ya, mereka udah nggak akan ngelihat ini dari negara mana, mereka tuh ngelihat kompetisinya gitu. Jadi lompatan menuju J-League itu mereka cuma ngelihat satu liga di Asia Tenggara, cuma Liga Thailand. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan kualitas liga itu supaya bisa jadi Thailand yang jadi acuannya J-League? Ya, ini kan banyak aspek ya, tapi mungkin karena kebiasaan juga. Makanya ini saya tadi ngomong jenjang karir ya. Apakah bisa dicek? Mungkin bisa Glenn ya, mungkin bisa dicek dengan mudah. Bener nggak sih karir ya pemain-pemain yang ke J-League itu memang dari Liga Thailand itu banyak juga gitu. Canatip yang saya ingat ya. Ya, itu kan itu udah bukti tuh. Tanpa perlu kita cek, buka internet kan udah kebukti tuh. Glenn udah bisa nyebut nama. Plus waktu itu makanya ada Yanto Basna ya. Yanto Basna kan di Liga 2-nya ya. Tapi itu karir bagus. Waktu itu dari Jepangnya itu yang penting Liga Thailand, mereka ngomong kayak gitu. Yang penting Liga Thailand. Jadi mereka tuh cuma nganggap ya, ini main di liga mana dulu. Dan itu kan rasional. Dulu PSSI itu kan pernah menerapkan ya, pemain-pemain asing yang dibawa oleh agent ke Liga Indonesia itu minimal harus bermain di liga-liga tertentu kan. Liga ini. Nah, itu seperti itu, simple gitu. Jadi ada liga-liga yang dianggap punya kualitas bagus. Nah, untuk level Asia Tenggara, ya udahlah Liga Thailand. Karena mereka itu tertib karir. Aku nggak tahu nih Glenn, kalau di Indonesia kan tiba-tiba mungkin ada pemain gara-gara jago tiba-tiba lompat aja karirnya, tiba-tiba main di klub ini. Kalau di sana yang terbiasa tertib itu
kayaknya kemungkinan seperti itu susah gitu. Jadi tetap harus kelewatin jenjangnya. Di Liga Jepang nih, kita ambil contoh aja ya. Sorry, saya potong Kang. Jenjang tuh artinya dari U berapa, Iya, harus baru jelas. ke senior. Riwayatnya jelas. Tadi saya mau ngasih contoh tentang ini. J1 ya, J1, J2, J3, J4 plus ada yang di bawahnya itu dibuat mudah sama mereka, Glenn, dibuat mudah, nggak terlalu ketat tentang finansial, infrastruktur ya. Bahkan tim-tim universitas pun bisa main di situ. Nah, seperti itulah Jepang. Jadi nggak ada itu tiba-tiba ujuk-ujuk ke atas, ujuk-ujuk ke atas. Nah, kalau di kita apakah terjadi? Ya terjadi. Di kita ini kan banyak sekali klub-klub nunggak ya, tapi karena alasan apalah, misalkan aduh nanti toleransinya tinggi di kita tuh, Glenn. Jadi ada klub-klub yang misalkan nunggak gaji pun masih bisa berlaga di level atas gitu. Kalau di Jepang udah nggak bisa itu kayak gitu. Jadi mereka tertib semuanya. Tadi kan Glenn nanyain apa sih indikator liga ini disebut bagus? Banyak aspek ya, legalitas, finansial, youth development, lalu infrastruktur, terus apa SDM tuh, human resource tuh. Kayak misalkan di Jepang itu, Glenn, untuk selevel media officer itu, itu pelatihannya serius banget, Glenn. Jadi dia tuh harus siap ketika klub ini nanti main di Asia gitu, berhadapan dengan tim dari Cina misalkan ya, dari ini gitu. Jadi selain bahasa Inggris yang wajib gitu, ada beberapa orang Jepang tuh menguasai juga beberapa bahasa klub-klub Asia yang rutin masuk ke Asian Champion League gitu ya. Tapi kalau tadi Kang Eko katakan salah satunya berarti kan youth development ya. Kita kan sudah mempunyai EPA. Itu masih kurang, Kang? Ini problem ya, Glenn, saya nggak pingin ngurusin teknis yang harusnya gimana ya. Makanya disebut masih kurang ya, kurang banget ya. Tadi kan kita kan ngomong tentang jenjang. Ini saya kasih contoh yang paling sepele ini, Glenn. Yang paling sepele nih ya, bahwa kita ini memang punya masalah di pembinaan. Glenn tahu ukuran bola ya, ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini yang dipakai di level dewasa ya, di liga-liga. Saya waktu itu pernah mengadakan coaching klinik ya, kerjasama dengan KNVB di Kota Bandung. Itu nyari bola nomor 3 itu susahnya minta ampun, Glenn. Nggak ada yang jual bola nomor 3. Karena apa? Karena memang nggak laku ya. Kan di kita ini kan ibaratnya ini logika ini nyambung ke level atasnya tuh, bahwa yang diurusin cuma liga yang laku aja nih. Ya, sekarang Super League aja. Hegemoninya kan di situ terus ya. Yang bawahnya enggak ya, termasuk bola. Jadi bola itu di kelompok umur ya. Mereka tuh pakai bola-bola besar, Glenn. Nomor 5. Jadi bola untuk dewasa itu dipakai sama anak-anak ini. Ini ngaruh ke apa coba, Glenn? Dan ini udah teruji ya. Sintayong ngajarin apa? Ngajarin passing, akurasi ya kan? Itu karena apa? Ini menurut saya karena bolanya aja waktu mereka main itu bola besar. Kan kalau akurasi itu kan berkaitan dengan ini, Glenn, dengan presisi bola ya. Jadi makin kecil bola bisa kamu kendalikan, apalagi kalau bolanya makin gede, makin jago kamu gitu. Makanya di Brasil itu katanya sampai ada Jackson F. Thiago ya. Kan dia sering ya pakai bola tenis gitu ya. Itu kan pada jago-jago tuh pemain Brasil tuh juggling pakai bola tenis, bola apa. Nah, karena makin kecil bola bisa kamu kendalikan ukurannya ya. Itu nanti ketika bolanya ukurannya lebih besar, ya lebih gampang lagi kan. Nah, ini anak-anak kecil terbiasa pakai bola besar, Glenn. Bukan umurnya gitu. Harusnya kan bertingkat tuh, bola tuh nomor 3 dulu, mungkin nomor 4 ada gitu ya, nanti baru nomor 5. Makanya presisinya, akurasinya jelek-jelek pemain Indonesia itu. Itu kan berarti hal-hal sedetil itu bola. Dan ini kisah nyata ini. Aku jadi instruktur coaching klinik. Itu instruktur dari Belanda kesulitan mencari bola nomor 3. Kami tuh waktu itu ke stadion, ada stadion Sidolik ya, Sidolik. Nggak ada yang jualan bola itu nomor 5 semua. Karena yang laku ya itu gitu. Itu dari hal sepele, Glenn. Untuk anak kecil bola saja nggak ada yang khusus disiapin, yaitu bola yang nomor 3. Jadi ukurannya lebih kecil dan sesuai lah bobotnya apa sama anak kecil gitu. Tapi ini artinya harus ada pedoman dong, Kang, dalam pembinaan ini mungkin ya dari harus. Nah, makanya saya nggak tahu. Tadi saya makanya nggak mau terlibat masalah teknis ya. Karena kan untuk pembinaan itu kan sebetulnya kita ngomongin sistem ya. Sistem itu berarti korelasinya mungkin sama kelembagaan, sama SDM, infrastruktur. Infrastruktur itu kan selain lapangannya gitu ya, plus sama bolanya itu kan harus juga. Plus sama ini mindset ya orang tua nih, Glenn. Saya kalau ngeliatin kompetisi-kompetisi yang anak-anak itu si anak-anak tuh dipres, dimarahin, jadi nggak fun kelihatan gitu ya. Ini tuh saya sebetulnya nggak tahu nih, saya juga nggak pingin menggurui ya, tapi sering banget
ini cara nih, jadi cara untuk mendekati anak aja. Ada yang salah nih. Waktu itu di coaching klinik itu ya, ini karena saksinya juga banyak, saya bisa sebut lapangannya lapangan Batu Nunggal ya. Lapangan Batu Nunggal Glenn, itu KNVB tuh instrukturnya. Jadi ketika si anak-anak ini salah, itu pelatih-pelatih Indonesia marahin. Yang bener kamu yang bener. Kalau pelatih dari Belanda mengatakan nggak boleh begitu, dia nunjukin caranya. Jadi walaupun si anak ini sebetulnya ngaco ya, salah aja, tapi tetap kamu udah bagus katanya. Mau lari mau apa, tapi sebaiknya kamu oper ke teman kamu karena teman kamu ini nanti bisa dapat peluang lebih banyak. Jadi bukan dimarahin. Kebayang nggak? Nasihati ya? Iya, ya pokoknya intinya disupport dulu aja. Kalau di kita jadi secara psikologis nih ya. Kalau pelatih di kita ini mungkin saya nggak tahu nih ada license itu mungkin cuma teknis ya taktik apa. Secara psikologis dibekelin juga nggak. Ngadepin anak-anak tuh beda sama ngadepin remaja gitu ya. Ngadepin remaja beda sama ngadepin yang dewasa. Kalau yang dewasa mungkin dicaci maki, ditendang apa di depan dia ya botol minuman ya harus siap, harus nerima. Cuma ini anak kecil ya. Kebayang nggak? Ada anak-anak yang berbakat, punya bakat bagus apa, tapi secara psikologis dia jadi males main gara-gara pelatihnya galak, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah gitu. Tapi ini sebenarnya valid karena kemarin saya sempat lihat konten Kang di Instagram itu Simon Tahamat mengatakan hal yang sama. Dia memprotes bagaimana reaksi dari orang tua itu mendukung anaknya. Nah persis, berarti maksudnya saya nggak lihat konten itu ya, tapi kalau misalkan ada dua konten di mana orangnya nggak calling-callingan tapi sama ya berarti memang valid ya. Plus mental orang tua Glenn ya tentang pencurian umur, terus anaknya pingin menang, terus ngedeketin si pelatih biar dimainin, wah itu ngerusak banget, percaya sama saya ngerusak. Saya tuh sering dulu ya ngelihat anak-anak main apa si pelatih itu disuruh mainin anaknya, dideketin gitu, bapak saya itu gitu, ya gimana ini? Gitu. Pendekatan luar lapangan ya. Gitu. Udah gitu anak yang main tuh kan malu juga gitu, dia tuh tahu main tuh gara-gara si orang tuanya nyuruh pemain nyuruh pelatihnya masukin gitu, udah kacau lah Glenn. Gitu. Jadi hal-hal gitu tadi kayak bola terus yang gini-gini tuh harus diberesin supaya ada berkesinambungan lah materi pemain kita. Cuma kalau misalkan saya mau nanya soal klub sendiri secara pembinaan Kang, bagaimana sih melihatnya kalau misalnya kita lihat Persib sendiri kan mungkin ada nama seperti Beckham Putra yang sekarang lagi bersinar, terus dulu ada Febri, ada Robi Darwis, ada Kakang. Itu kan berarti kan dihasilkan dari tim youth mereka. Ada perbedaan yang ini ya, yang cukup, makanya saya nggak tahu nih yang sekarang ya, kayak IPE, terus Youth Development di Persib, di PT PBB, ada Akademi Persib lagi kan, nah itu konsepnya gimana, itu ujung-ujungnya nanti ke senior nggak, cuma saya pengen cerita nih tentang kearifan lokal pembinaan di Indonesia sebetulnya. Jadi yang namanya dulu ya, ini mungkin dalam konteks yang sekarang mungkin susah disamakan, tapi bisa diambil dari sisi ininya, sisi bagusnya nih Glenn. Jadi dulu itu Persib itu adalah timnas di Bandung dan Jawa Barat gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin timnas Indonesia kan berdasarkan dari klub-klubnya ya, klub-klub main ke timnas. Nah dulu itu kalau pengen main di Persib, berarti Persib ini kan punya klub-klub internal nih. Ada Sidolik ya, ada Uni, ada Sasko, ada IM. Jadi banyak banget punya klub-klub internal mereka. Dan klub-klub internal ini berkompetisi gitu. Ada namanya itu kompetisi internal Persib. Nah, diambillah yang bagus-bagus memperkuat Persib gitu ya. Makanya ini konsep saya pikir cuma ada di Indonesia ya. Ini konsep namanya BON ya. Makanya BON itu kan banyak tuh, ada Persija, Persib, Persebaya. Mereka itu kan klub-klub ini punya kompetisi internal masing-masing. Jadi kalau ada pemain tiba-tiba ya, pemain bagus nih di kompetisi Persib tiba-tiba nyebrang ke Persija gitu ya, nyebrang ke Persebaya itu nggak mungkin kalau zaman dulu. Karena semua itu tujuan utamanya Persib, utamanya Persib. Nah, sekarang ini agak bias. Saya tuh udah sering dengar keluhan pemain ini bagus, ini. Terus tiba-tiba di press, oh ini harus main ke Persib, kan ini lahir dari Persib. Sebetulnya enggak gitu. Kalau di era profesional ya enggak juga gitu kan. Siapa aja mau kontrak siapa aja, yang penting kan duitnya cocok gitu ya. Tapi maksud saya itu kearifan lokal itu perlu dipertahankan, bahwa talenta Surabaya ke Persebaya itu jadi prioritas lah, kecuali memang klubnya kadang-kadang keterlaluan ya, ngerasa ngebesarin, tapi misalkan nawar harga atau DP-nya nggak kira-kira ya boleh lah. Terus masalah agent saya nggak tahu nih, kalau zaman sekarang tuh kebanyakan agen pertama mereka itu ya ini pamannya, bapaknya, saya nggak tahu deh. Tadi makanya saya tuh bilang saya nggak tahu Glenn yang sekarang Glenn, karena banyak banget hal-hal yang sebetulnya nggak ideal ya. Tapi kalau kita buat ideal,
malah nggak akan berkembang gitu. Kayak agen, harus agen profesional sih, yang gimana zaman sekarang Indonesia pula gitu ya. Ya yang paling rasional ya udah pamannya, kakaknya yang jadi agen gitu kan. Dan itu saya pikir untuk langkah awal kan bagus gitu. Bagus kan, bapaknya jadi lebih care, lebih apa gitu. Terus di klausul kontrak kadang-kadang kan suka nggak jelas nih, kalau anak ini ntar cedera ketika lagi memperkuat ini nanti siapa nih yang nanggung. Banyak tuh ketika udah mau ke profesional tiba-tiba cedera, udah aja nggak diurusin, nggak diobatin, udah aja ngilang. Itu banyak juga tuh kayak gitu. Nah orang tuanya harus dikasih pemahaman tuh, klausul kontraknya jelas nih. Oke, ke klub kamu nih ya, karena kamu kan ibaratnya klub kotanya ya. Nah, tapi syaratnya begini nih, lebih ketat harusnya daripada kalau ke klub luar gitu, harusnya ya gitu. Dan selain itu kalau misalnya soal infrastruktur juga saya dengar kan masih banyak menjadi masalah. Kang, bahkan kemarin Bojan Hodak juga kan sempat ngomong jelek stadion sendiri kan. Itu gimana Kang melihat infrastruktur sepak bola di Nah, kalau infrastruktur kita kan harus mengakui ya. Ya saya jadi gini, kita ngomongnya jangan klub-klub yang penuh dengan keistimewaan kayak Bali United ya, itu kan dukungan finansialnya juga kita nggak bisa lah nyentuh sampai situ ya. Tapi secara umum nih, saya ngomong secara umum, bahwa secara umum ini kan klub di Indonesia kan seprofesional apapun kan dia nggak punya lapangan sebetulnya. Lapangan itu dimiliki oleh Pemda, plus ada beberapa lapangan milik TNI dan juga polisi kan. Udah dari situ aja kan menimbulkan persoalan. Nah sekarang persoalannya itu adalah bagaimana nih memformulasikan kayak kolaborasi ya. Oke, punya klub Pemda ya, tapi kalau Pemda ini kan cara pikir atau mindsetnya kan gitu-gitu aja ya, puluhan tahun ya gitu-gitu aja. Jadi ibaratnya menyerap anggaran, ada pemeliharaan apa, itu nggak akan bisa nutupin Glenn logika sepak bola profesional. Kalau di sepak bola profesional itu gimana caranya kita punya stadion tapi bisa ngasilin banyak duit gitu. Apakah jual match, nyewain, bikin event selain sepak bola dan lain sebagainya. Itu bisa, solusinya adalah pengelolaan full oleh si klub profesional. Seperti yang dilakukan oleh Persib musim ini sama Bali. Kalau untuk Persib kan sekarang terjadi apa yang dilakukan oleh Bali United dengan Pemda Gianyar. Ya, tapi saya setuju sih Kang, karena itu menjadi salah satu skema yang masuk akal. Karena di saat tadi Kang Eko katakan masih ada klub yang justru membayar pemain aja masih kesulitan, apalagi membangun stadion, itu kan hal yang tidak mungkin gitu Kang. Iya, makanya saya bilang tadi secara umum ya, klub selevel Persib aja kan buat stadion kan kepengelolaannya tetap ini apa ya, ke Pemda juga kan, 30 tahun tetap aja punya Pemda gitu loh, dikelola sama Persib ya. Jadi gini Glenn, merawat stadion sesuai dengan SOP yang bener ya, rumputnya, tribunnya apa itu mahal Glenn, setahun itu bisa miliaran loh. Nah makanya sebetulnya ya buat Pemda juga bagus ketika aset mereka ada yang ngurus ya, udah nggak ngeluarin biaya pemeliharaan, nanti juga akan dapat sharing profit kan ya, bagi hasil atau apa. Jadi konsep ini paling bagus nih. Tapi apakah semua klub bisa melakukan komunikasi itu dengan Pemda setempat? Nah saya nggak tahu tuh ya. Jadi itu memang tingkat tinggi juga tuh, ilmunya beda lagi tuh Glenn ya. Masa iya nanti ada klub disamain semua, sedangkan ada kan klub pindah-pindah home base masih ada gitu kan. Makanya itu perlu komunikasi lebih lanjut lah. Tapi yang jelas kerjasama antara klub dengan pihak Pemda ya, ini perlu nih terkait infrastruktur gitu. Oke, Kang, menarik bahas soal persaingan Super League juga di musim ini. Game week 1 baru mulai, tapi udah diprediksi belum sih, kalau Kang Eko punya prediksi nggak kira-kira siapa yang akan juara atau setidaknya 3-5 tim yang mungkin punya peluang besar untuk juara? Iya, kalau saya mengatakan Persib akan juara itu standar ya Glenn ya. Bahkan jadi nggak lucu nih obrolannya, Eko mau ngomong Persib juara, enggak. Jadi saya lebih suka mengatakan seperti ini nih. Persib itu sebetulnya untuk domestik nggak akan ngelepas. Tapi apakah akan mati-matian? Kayaknya sih enggak gitu. Karena saya pikir berkiprah di Asia lebih baik daripada musim lalu itu jauh lebih bagus untuk Persib, saya pikir ya. Kalau ingin to the next level ya, naik kelas Persibnya gitu. Karena gini Glenn, untuk sebagian supporter aja ya, hat-trick itu kayaknya udah nggak jadi obsesi, biasa aja gitu. Kayak saya ini kan pernah 19 tahun Persib nggak juara, ya tetap cinta sama Persib. Jadi kadar kecintaan Boboto sama Persib itu sebetulnya bukan karena prestasi gitu. Jadi bukan karena prestasi maka jadi cinta sama Persib, enggak gitu ya. Untuk segmen saya dan teman-teman, Persib nggak juara pun kami bisa cinta kok puluhan tahun gitu ya. Nah apalagi juara itu ibaratnya, wow ini balasan yang setimpal lah. Nah balasan yang setimpalnya udah 2 musim berturut-turut, saya pikir it's enough ya, cukup gitu. Saya nggak pingin
kompetisi ini menjadi terlalu mudah untuk Persib nih. Jadi yang namanya Super League, Liga Indonesia ini harus dibuat agak susah juga buat Persib gitu. Nggak bisa hat-trick nih Persib nih. Yang lain dulu lah nggak apa-apa gitu. Yang lain tuh siapa yang punya peluang? Bisa ini ya. Akan lebih menarik sebetulnya tim dari daerah timur lagi ya. Maluku United misalkan ya, Maluku United itu kalau juara bagus tuh. Karena apa? Karena juga akan semakin membuktikan gitu bahwa kepengelolaan yang modern ya itu bisa mengalahkan tradisi. Ya, iya kan? Iya dong. Klub ini pindah dari mana tiba-tiba kekuatan finansial juara gitu. Kalau enggak misalkan Dewa nih, Dewa juara juga itu bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan yang juaranya nanti Persib atau Persija gitu ya, itu nanti kita akan ada akan ada hal-hal yang juara baru misalkan ya, tapi ya nggak istimewa. Persija udah pernah juara gitu. Jadi saya tuh ingin merasakan kondisi di mana ketika Bali United juara pertama kali itu kan mengubah logika juga gitu. Jadi dari klub-klub yang dulu mentalitas APBD tergopoh-gopoh ke profesional ya, klub-klub perserikatan, tiba-tiba ketika mereka lagi belajar ada klub yang nggak punya sejarah, nggak punya apa, ditanganin oleh orang-orang profesional, bisa juara langsung. Ini jadi Mungkin berkorelasi. Bali dan Bayangkara mungkin ya. Bayangkara ya yang gitu pernah lah. itu. Cuma kalau misalkan dalam konteks profesional, saya pikir Bali aja Glenn, bukan karena Bayangkara gimana ya. Cuma kalau Bayangkara kan mereka juga didukung sama sumber daya lain yang ibaratnya nggak bisa dikondisikan untuk semua klub lah. Kalau Bali United ini hal-hal yang bisa dipelajari semua loh ya. Marketing, development, semua mereka itu kan ngeadopsi ya. Dulu Pak Peter Tanuri saya ingat awal-awal itu kan Pak Peter kan pernah di Persib ya. Dia itu ke Manchester United kalau nggak salah dulu tuh. Studi banding. Semacam. Jadi yang dia lihat tuh MU dulu. MU bukan MU yang sekarang ya. Ini MU-nya zaman Pak Peter Tanuri ke Persib itu tahun 2010 lah. Masih bagus lah gitu. Jadi MU masih jadi role model lah. 2007 ya, 2007 2008 itu lagi top-top itu. Masih jadi role model lah. Jadi ke sana tuh Pak Peter Tanuri gitu. Nah, ketika ilmunya tiba-tiba wah, kalau di Persib nih resistensinya banyak nih, ada tokoh-tokoh, ada mantan Persib, ada tradisi, ada kultur. Udahlah, bikin baru aja Bali United. Nah, bisa juga kan ilmunya sama diterapkan justru ke klub yang tidak memiliki beban historis ya. Beban historis nggak ada, lalu sesepuh terus tokoh-tokoh yang recokin nggak ada, akhirnya jadi juga tuh Bali gitu kan, seperti yang kita lihat sekarang gitu. Tapi itu valid sih, karena Pak Yabes waktu kemarin podcast di sini pun menceritakan hal yang sama. Dia bilang memang sulit, tapi punya tantangan tersendiri ketika mengelola klub yang sudah punya sejarah panjang. Glenn, logika saya lihat logika marketing ya, itu Bali United awal-awal itu kan saya pernah riset tuh, itu sama persis sama yang dilakukan oleh PT PBB di Persib loh. Mereka dapat endorse produk, terus yang jadiin brand ambassador tuh pemain-pemain kan. Dulu tuh ada Dias Angga tuh awal-awal ke Bali. Sama persis gitu. Dampaknya memang beda. Dampaknya kalau di Persib kan itu pasti jadi perhatian ya. Perekonomian, promosi, publikasi, main kan. Nah, kalau di Bali waktu itu kayak biasa aja kan. Malah agak aneh tuh orang-orang Bali itu klub bola, terus bukan artis, bukan penyanyi, ini pemain bola katanya. Yang jadi model iklannya gitu. Tapi sama persis gitu. Dampaknya mungkin beda ya. Tapi di sisi lain ya seperti Bali yang sekarang gitu loh. Di sisi lain ya ternyata bisa tuh tanpa tradisi, tanpa supporter. Mungkin supporter sekarang di Bali tumbuh ya, tapi kan by create, direkayasa itu. Maksudnya dibentuk, dikondisikan. Apalagi Bali itu saya ketemu Pak Yabes juga, mereka tuh punya program ke sekolah ya. Jadi mereka tuh kayak ada keliling gitu ya. Keliling sekolah, jadi mengondisikan anak-anak tuh pada suka Bali United. Nah, itu kan bagus kan, by create. Nah, kalau Persib kan historis supporternya tumbuhnya lain gitu. Makanya kadang-kadang jadi beban juga. Kebijakan ini di demo, kebijakan ini di demo gitu kan, pusing juga kan. Iya, tapi plus minus lah Kang, ada ya, kalau secara bisnis kan lebih mudah justru memiliki pasar yang besar kan. Kalau Persib. Nah, ini terjadi Glenn, sebetulnya ini yang penting nih ya, agak penting juga belakangan ini ya. Persib ini kan dikenal selama ini kan selain kuantitas ya, pendukungnya itu selain masa yang banyak, mereka juga secara kualitas memiliki daya beli yang bagus ya. Tapi kan nggak relevan kayaknya. Kalau kita lihat pertandingan tadi malam, stadion tribun kosong ya, itu berbagai alasan kan. Apa alasannya menurut Eko? Ada 3 alasan sebenarnya. Ini riset saya dari hari Selasa sebetulnya ya. Ketika saya tahu penjualan anjlok, nggak laku gitu, saya coba tanya-tanya, acak random ya.
Ada yang mengatakan waktunya jelek nih, hari kerja malam lagi ya, hari kerja malam. Ada yang kedua tuh menganggap tiketnya terlalu mahal, Glenn. Tiket Persib ya. Jadi kalau dikatakan, oh Persib kan memang selalu paling tinggi di Indonesia. Iya, untuk pertandingan-pertandingan yang penuh tradisi ya, kayak lawan Persebaya, lawan Persija gitu, ibaratnya tiket yang kemarin dikali 5 ya, itu tetap dicari gitu loh. Nilainya dinaikin juga tetap dicari. Tapi dalam kondisi normal ya, kondisi normal itu dalam artian secara makro kita ngeliat kan perekonomian Indonesia kan lagi turun juga ya. Orang susah dapat duit, terus juga banyak PHK, dan data kemarin menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka itu di Jawa Barat itu kedua tertinggi di Indonesia, Jawa Barat ya. Katakanlah Jawa Barat itu berarti kan mayoritas mendukung Persib ya. Itu orang ngeluarin duit 200.000 untuk nonton bola, mikir-mikir Glenn, mendingan buat makan ya, misalkan punya anak 2 apa 1 gitu ya, sekeluarga aja 200.000 dengan paket yang wajar, menu yang wajar kan bisa sampai 2 hari 3 hari daripada beli tiket. Terus kalau nonton Persib emang cukup pakai tiket doang? Nggak bisa, transportasi dihitung, jajan dihitung gitu kan. Nah itu kan lebih dari 200.000-an gitu. Untuk kebanyakan orang bobotoh Persib yang Jawa Barat mungkin ya, itu akan jadi pikiran tuh kan. Jadi masalah harga terlalu mahal ya. Kondisi sekarang akan jadi pikiran kalau musim-musim sebelumnya, apalagi menjelang Persib juara, itu mungkin semua orang ingin menikmati momentum hidup kan. Kalau sekarang kan enggak. Nah, yang berikutnya ini adalah penukaran tiket. Nah, ini di luar prediksi saya ternyata. Jadi kemarin itu kan level Asia banyak juga yang pengen nonton. Cuma nukerinya ternyata masih agak ribet katanya. Saya nggak tahu ya. Kemarin tuh ada yang cerita pas nukerin anaknya tuh harus ketemu sama orang-orang yang mabuk apa gitu, yang urakan. Nah, orang tua agak khawatir gitu. Tapi ingat, itu jangan dibandingin sama kalau lawan Persija gitu, lawan Persebaya ya pasti animonya tinggi lah. Tapi maksud saya untuk pertandingan-pertandingan standar ya, apalagi level Asia, tapi yang datang bukan Urawa Reds, bukan klub-klub besar. elit ya, harusnya kan ada grade yang diturunin lah, kalau nggak dibagi berapa grade lagi gitu lah. Kang, tapi kan itu bukannya memang harus dilakukan oleh klub profesional ya? Maksudnya dengan mereka punya spending yang besar juga mereka butuh pemasukan yang besar gitu. Iya, itu kan resiko Glenn. Tapi maksud saya kan ini teruji gagal kan. Maksud saya stadion tadi malam ya, level Asia, klubnya klub sebesar Persib ya kosong melompong gitu. Jadi memang perlu ada strategi lah terkait tiket ya. Apakah itu dari penukaran tadi saya bilang ya. Ternyata dari survei saya itu ada juga yang mengeluhkan tentang penukaran Persib. Saya nggak tahu penukaran yang biasanya ditukar-tukar kemana dulu, nanti tukerin lagi baru pakai gelang, itu berlaku nggak tadi malam ya? Kalau tiket nggak laku, apakah sesulit itu? Saya nggak tahu. Plus untuk harga, saya kira di tiap event harus dibedakan juga, Glenn. Maksud saya kalau untuk Liga 1, oke lah harganya tinggi karena sebagai penyaring juga, sortir kan, ya. Jadi sortir dari supporter-supporter yang akan membuat ulah, duit pas-pasan itu kan pasti akan kesortir. Tapi kalau untuk level-level yang Asia sepi peminat, saya pikir harus ditinjau ulang lah. Ada strategi sendiri ya? Iya, karena memang ini Glenn, kita harus kita objektif ya. Persib klub yang sedang mengumpulkan berstrategi uang ya, karena profesional ya. Tapi apakah dengan cara itu gitu menaikkan harga tiket? Nah itu kan malah kontraproduktif kan. Ya, tapi kalau misalkan Anda ini kemarin Persib menurunkan harga, kalau enggak adalah mungkin yang harganya nggak harus ratusan tapi puluhan ribu. Saya yakin nggak akan sekosong kemarin gitu. Oke. Kayak kok ini bagian terakhir, sebelum menutup saya pengen nanya soal Liga Super League. Ini kan nama baru di musim ini Kang. Rame soal larangan away. Oh iya. Kemarin sempat dikatakan oleh Pak Ferry Paulus, salah satu faktornya sempat jadi perdebatan juga tuh, karena pertandingan terakhir Persib di musim lalu. Dan ketika saya ngikutin kan, Bobotoh meminta surat pernyataan FIFA-nya, dibilang secara lisan. Kak Eko melihat dinamika ini soal larangan away ini seperti apa sih? Iya, tentang away ya. Jadi gini Glenn, sebetulnya kan ada hal-hal yang harus diuji ya, terutama tentang kesiapan supporter untuk away. Nah ini harus diuji nih ya, harus diuji. Cara mengujinya memang agak rumit dan pertaruhannya besar, apalagi terkait tragedi Kanjuruhan. Tapi kepada yang terhormat Bapak Ferry Paulus, perlu diketahui juga statement kemarin yang anggaplah preventif ya. Oh, away tetap tidak boleh karena itu FIFA. Dan alasannya karena pertandingan terakhir Persib kan. Itu langsung ada konflik ya, terutama kita bisa lihat di medsos. Konflik yang pertama adalah
Supporter klub lain menyalahkan para pendukung Persib. Wah, ini gara-gara pendukung Persib sih gini. Jadi kita nggak bisa away nih musim ini. Udah gitu kan saling berbalas kan. Nah, itu titik satu konfliknya ya. Titik kedua adalah pendukung Persib ya. Tapi ini karena saya berprasangka baik, saya makanya mengatakan ini fitnah. Kan mereka langsung ngeh kan, oh Ferry Paulus identik sama klub mana? Persija gitu kan. Wah, ini sih Ferry Paulus nih karena apa? Karena orang Persija nyalahin Bobotoh gitu. Ini jangan-jangan karena Bobotoh apa sentimen lah apa. Jadi konfliknya itu di dua sisi nih, yang pendukung Persibnya nggak terima ya, dianggap jadi apa kambing hitam, terus supporter-supporter lain juga menyalahkan dan nggak terima. Makanya konflik pertama ini bisa kita telusuri gampang di media sosial ya, Twitter aja buka. Nah, lalu sebetulnya kan supporter ini kan cukup dijelaskan dengan argumen yang memadai saja ya dari Pak Paulus ya, Pak Ferry misalkan. Iya, kalian kan membandingkan ini kan dengan liga-liga lain ya. Kemarin banyak bertebaran tuh postingan-postingan yang membandingkan kejadian di GBLA Glenn dengan kejadian di liga-liga lain kan, di Jerman di mana kan pada turun juga ya. Sebetulnya kan gampang. Iya betul, yang terjadi sama gitu ya. Penonton turun ke lapangan, terjadi sedikit hiruk pikuk. Tapi di negara lain kan nggak terjadi kanjuruhan. Nah, kaitannya apa? Kaitannya sama restu dari negara gitu, sama kepolisian, sama pemerintah itu kan ngaruh gitu. Kalau negara lain ya, tentu saja gara-gara tidak ada kanjuruhan, itu semua bisa dihandle sama komunitas sepak bola, sama federasi ya, sama operator. Udah regulasi komunitas aja yang main. Kalau di kita nggak bisa. Ya. Kalau Pak Ferry Paulus bisa menjelaskan hal seperti itu ya, tentang apa bahwa kalau mau memberi izin away itu harus intel bermain apa gitu ya. Intinya dari pemerintah juga sulit merestui gitu ya. Setelah melihat kemarin itu akan lebih enak tuh didengar meredam konflik plus alasan surat FIFA ya. Ini nah kalau ini tentang surat FIFA kritiknya justru ke supporter nih. Saya sebetulnya nggak sepakat ketika Pak Ferry itu disudutkan mana surat FIFA-nya ya. Karena dalam pergaulan komunitas ya itu nggak semua harus sekaku pakai surat ya, ini kan pergaulan nih kolega nih. Dan yang dikatakan oleh Pak Ferry itu betul loh sebetulnya. Oh FIFA ngomongnya lisan, waduh misalkan kanjuruhan baru terjadi gitu ya, belum tuntas trauma apa, ini supporter agresif gitu, bisa aja kan ngomong ke Pak Ferry nggak usah pakai penonton dulu deh musim depan. Apakah itu benar, dibenarkan? Bisa gitu. Jadi kekuatan lisan itu diterima sama otoritas sebagai suatu keputusan ya, itu bisa. Jadi memang tanpa ada surat pun bisa jadi yang dikatakan Pak Ferry itu betul. FIFA ngomong jangan dulu pakai penonton. Tapi justru karena tidak ada surat, kalau memang Pak Ferry Paulus memiliki itikat supporter mau diuji nih ya, mau diuji boleh away, ya tinggal di lobby aja gitu loh. Ya, jadi, karena nggak ada legalitas hitam di atas putihnya. Jadi keputusan ya, kan hukum itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Untuk mengubah hukum tertulis ini ada prosedur yang lebih kaku, lebih formal, ribet gitu ya. Tapi hukum yang tidak tertulis itu bisa lebih mudah juga gitu mengubahnya gitu. Jadi ketika FIFA mengatakan tanpa penonton ya musim ini, ya, itu betul tuh Pak Ferry bisa jadi tidak berbohong ya. Tapi kalau Pak Ferry memang ingin away terjadi, ya tinggal di lobby lagi, itu akan mudah gitu. Kang, tapi kan masalah gini, sekarang ketika away ini dilarang, tapi kemarin kita lihat di JIS sendiri kan ada supporter Persita, lalu juga ada lempar-lemparan tuh di Jawa Timur kalau nggak salah. Sebetulnya mekanisme seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh I-League untuk bisa mengantisipasi ini, dan juga pendekatannya seperti apa sih seharusnya? Oke Glenn, yang contoh Glenn tadi itu terlalu dekat lah ya. Ini saya lihat musim kemarin aja, larangan away berlaku, tapi supporter semuanya melakukan away ya. Indikatornya gampang, banyak sekali klub yang kena hukuman 25 juta kan, karena pendukungnya kelihatan ada di pertandingan tandang ya. Yang paling banyak, saya nggak usah nunjuk klub lain deh, Persib deh. Bobotoh Persib beberapa kali tandang loh, bahkan beberapa kali meninggalkan jejak cukup jelas, terutama waktu lawan Persita. Karena sampai ada yang tahan sama polisi, mereka terlibat bentrokan ya. Itu menunjukkan bahwa larangan away ini ya tidak efektif dan tidak dipatuhi. Jangan dikira oh nggak boleh away udah nggak akan, enggak. Kalau supporter itu nggak peduli gitu, apalagi dendanya kan konsekuensinya kan ke klub ya. Nah, bisa jadi mereka malah kesel sama manajemen, udah biarin didenda gitu kan. Jadi supporter yang kan ini prediksi saya, larangan away diberlakukan musim ini.
yang terjadi supporter akan tetap melakukan pertandingan away tandang ya, mereka nonton, bahkan lebih berbahaya karena tidak terkoordinir dan manajemen konfliknya itu nggak akan dilaksanakan ya. Jadi kalau misalkan away diberlakukan nih, berarti ada kemungkinan penonton tamu secara resmi akan nonton kan. Polisi siap dong, siap, intel gerak ya, terus mungkin Kabakops personil dikondisikan, oh di tribun penonton ditambah personil sekian, itu malah antisipatif tuh, resiko bisa diredam. Tapi kalau misalkan nggak ada larangan kalau ada larangan away, berarti kan secara formil nggak boleh penonton tamu nonton kan, ya berarti nggak dikondisikan apa-apa kan. Nah itu tiba-tiba ada kerusuhan terjadi, personil polisi nggak dikondisikan secara khusus untuk mengawal atau sistem bubble ya itu malah makin bahaya, Grand. Apakah ada buktinya? Ada di Tangerang musim kemarin, bentrok ya kan, bentrok nyerang klub BC ya yang diserang ya, sampai ada yang ditahan polisi gitu. Jadi resiko ketidak terus terangan ya itu lebih bahaya saya pikir. Sebaiknya Pak Ferry Paulus tuh ngomong apa adanya aja gitu, bahwa oh iya FIFA sih lisan, nanti deh saya lobby tapi kayaknya berat nih karena pihak kepolisian nih masih nggak mengizinkan kanjuruhan itu lebih baik seperti itu. Artinya komunikasi yang jadi kritikan. Iya, karena saya tuh yakin Pak Ferry Paulus itu ya, makanya masih bisa jadi orang nomor 1 ya di root di I-League sekarang itu ya punya kapasitas gitu. Jadi jangan apa-apa kita berprasangka lah ya. Jadi Pak Ferry ini punya kapasitas, cuma mungkin komunikasi sama supporternya ya tinggal dijelasin aja lah. 4 klub masih menunggu gaji, Kang. Ada masalah dengan gaji. Nah itu yang saya bilang, di kita ini toleransinya terlalu tinggi banget. Jepang ya, Liga Jepang awal, Glenn, mereka tuh ketika memulai era profesional itu pesertanya itu nggak lebih dari 10 ya, sedikit banget. Tapi yang betul-betul siap. Nah ketika yang betul-betul siap ini mainnya benar, bersih ya, nggak ada match fixing, nggak ada tunggakan, semua juga pajak semua diurusin dengan bagus, itu akan memancing klub-klub lain untuk melakukan hal serupa gitu. Jadi nggak ada shortcut, nggak ada keistimewaan gitu. Nah kalau tadi Glenn bilang ya, saya kira udah clear, ternyata belum ya, masih ada klub nunggak gaji. Gimana ya? Salah satu indikator liga profesional ini kan finansialnya sehat, ya berarti jangan-jangan kalau misalkan benar ada tunggakan dan belum clear ya udah dimulai liga ada tunggakan belum clear, nggak ada yang menyelesaikan, menggantung gitu ya, ada hak orang masih menggantung, ya ini nggak sepenuhnya profesional nih. Jangan-jangan seakan-akan profesional aja ini liga gitu. Artinya tindakan tegas itu harus dilakukan oleh operator ya? Oh harus operator sama federasi gitu. Kayak kemarin kan saya nggak tahu nih Pak Erik apakah betul mengatakan seperti itu kan, kemarin seakan-akan kan kalau yang ngurusin timnas itu baru PSSI nih. Kalau misalkan liga kan udah ada PT Liga ya, I-League sekarang ya. Pak Erik ngomong di sini sih. Oh ngomongnya di sini malah. Grand, apalagi ngomong di sini. Jadi gini sebetulnya gini loh, operator liga itu kan hanya menjalankan salah satu tusi dari federasi. Jadi kompetisi domestik ya, liga itu tetap itu tugasnya ya, itu adalah ada di federasi. Tapi jadi bukannya Kang, sorry saya potong, di Inggris itu kan Liga Inggrisnya kan dikelola oleh Premier League kan. FA-nya kan memang untuk tim nasionalnya ya. Iya, tapi nah ini kan operator ya. Anggaplah kita simpelnya operator, pelaksana ya, semua terkait hak komersil, hak siar TV Tapi kan si FA-nya ini kan hal-hal prinsipil, regulator tetap dia yang main gitu loh. Makanya kemarin kan kebukti kan ketika PT Liga menerapkan sekian pemain asing, tiba-tiba ketua PSSI-nya nggak setuju kan. Akhirnya berubah kan. Nah itu hal seperti itu sebetulnya, dan sebetulnya Pak Erik sudah melakukan, sudah menunjukkan bahwa urusan liga, urusan PSSI juga gitu loh. Udah terbukti sebetulnya. Mungkin Pak Erik mungkin ada hal yang kepilih-pilih ya, tapi dengan Pak Erik kemarin dalam tanda kutip melakukan intervensi ya terkait jumlah pemain asing segala macam dan diikuti kan. Nah itu udah membuktikan bahwa sebetulnya liga ini adalah urusannya federasi. Jadi ini urusannya federasi tapi diserahkan ibaratnya ke pihak ketiga ya yang lebih profesional, si regulator ini si operator liga untuk ngurusin liga. Kalau dulu ada namanya kan badan tim nasional dulu ya, zaman dulu nih, konsep zaman dulu nih, zamannya almarhum ini Ani Darussalam. Sekarang masih ada kok. Iya, ya semacam itu kan. Jadi PSSI nih kewenangannya itu menyelenggarakan liga, terus timnas segala macam. Nah dia diserahin tuh ke lembaga-lembaga ya
yang ibaratnya lebih pro. Makanya dulu tuh ada Badan Liga Indonesia, ada ya Badan Liga Indonesia, kalau nggak salah dulu ada tuh Badan Liga Indonesia sama Badan Tim Nasional gitu. Kang, tapi artinya kan federasi ini turun ketika hal-hal yang tertentu aja kan, nggak setiap keputusan. Nggak teknis, tapi yang dia prinsipil ya, turun. kayak jumlah pemain asing ya, terus misalkan apakah dilakukan oleh VAR atau tidak, itu kan PSSI gitu. Sebetulnya Pak Erik arahnya itu nggak mungkin entah dipelintir atau bagaimana ya, saya yakin Pak Erik paham sebetulnya. Jadi Pak Erik tuh saya yakin paham juga bahwa yang namanya urusan liga ya hal prinsipil ya ada di federasi, keputusan prinsipil ya, tapi pelaksanaan teknis mainnya gitu ya itu ada di PT Liga. Itu pun bisa diintervensi loh, bisa diintervensi gitu. Itu kenapa PSSI masih punya saham 1% di I-League kan, ya, 99 itu punya klub. Ya ibaratnya itu kan lip service ya, lip service lah. Tapi sebetulnya kan kalau misalkan kita lihat dari teori mandat, atribusi tetap si pemilik hajatnya mah PSSI gitu. Itu kan lip service, Glenn, seakan-akan manis kan. Oh ini ya kalian lo yang punya gitu kan, saham segala macam. Mungkin iya terkait hak-hak komersil, mungkin iya ya komersil, tapi secara otoritas kebijakan tetap PSSI dong kayak gitu. Oke, Kang, penutup, VAR udah dilakuin, peningkatan wasit juga sudah diupayakan, apalagi harapannya dari Kang Eko penonton sepak bola Indonesia untuk Super League musim ini? Super League musim ini saya pikir perlu jadi transisi ya menuju sepak bola profesional, kompetisi profesional sesungguhnya ya. Kita harus mengakui nih, sampai sekarang ini sponsor-sponsor berdatangan, lalu ada bank-bank BUMN ya, itu kan karena faktor Pak Erick Thohir ya. Nah suatu saat nanti kan Pak Erick Thohir kan nggak selamanya di sini ya. Nah itulah pikir-pikirlah atur-atur gimananya. Jadi liga ini profesional, jadi betul-betul menarik untuk para investor tanpa kehadiran figur-figur tertentu gitu. Ini karena faktor Pak Eriknya kuat banget ini, makanya liga ini nggak kesulitan untuk mendatangkan investor, lalu suntikan dana segala macam gitu. Yang saya khawatirkan adalah ketika masanya Pak Erick Thohir sudah selesai, nanti kita akan mengalami ketinggalan lagi, langkah mundur, wah itu ngeri, Glenn gitu. Oke, Kak Eko, hatur nuhun, terima kasih banyak sama-sama. sudah berkenan, kita ngobrol-ngobrol lagi, Kang. Thank you ya, Kang. Yap, sama-sama. Thank you.